Wa'lam anna allazi yaskutu anil ma'mumi bi'timamihi sab'atu asya'a. Segenap para hadirin hadirat jamaah majelis taklim dan muzakarah ikatan remaja mushola at-taqwa malam Jumat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membahas kitab yang kita baca, yaitu kitab Kasyifatus Sajad, buah karya daripada Imam An-Nawawi. Di sini beliau berkomentar dengan kata-katanya, wa'lam, dan ketahuilah, annalladzi yaskutu anil ma'mumi, sesungguhnya gugur dari makmum bi'timamihi dengan sebab dia ngikut imam. Ada berapa yang gugur sebab dia ngikut imam, yang mestinya dibaca, dilaksanakan, tapi sekarang gugur, ya, terkait dia ngikut kepada imam. Kata Imam Nawawi, sab'atu asya'ah, itu semuanya ada 7 macam. Ada 7 macam perbuatan ketika posisi kita jadi makmum karena ngikut kepada imam, maka yang 7 macam ini yang mestinya dianjurkan untuk dikerjakan sekarang gugur. Boleh. Nanti kita lihat yang 7 macam ini apa aja. Ahaduha, yang pertama, al-qiyamu, berdiri. Yang pertama berdiri. Itu kalau kita sholat, ya mesti berdiri, karena berdiri itu termasuk rukun. Kita baca Fatihah lagi. Sekarang posisi kita jadi makmum. Kebetulan kita sampai, ya, imam ruku. Nah berarti kan Allahu Akbar, langsung apa? Ruku. Diri enggak kita? Enggak diri lagi. Boleh? Boleh. Malah emang harus begitu. Kalau kita berdiri terus, ya seperti kita lagi sholat sendiri, ya batal kita ntar, sayang. Imam bangun kita nggak dapat rakaat. Nah seperti itu. Jadi ini gugur berdirinya karena sehubungan kita ngikut kepada imam, yang saat itu imam sudah apa? Ruku. Allahu Akbar. Imam ruku, ya udah kita langsung ruku. Nggak perlu berdiri seperti kita baca Fatihah, kita baca surah. Udah nggak usah. Tuh enak tuh, jadi makmum enak ya? Enak. Ya. Yang pertama nggak berdiri lagi, udah langsung dia ya ruku. Wasaniha, yang kedua, al-qiraatu, membaca Fatihah. Makmum nggak perlu baca Fatihah. Kalau kita datang imam udah ruku, udah Allahu Akbar, langsung aja ruku, nggak usah baca Fatihah lagi. Itu namanya gugur gara-gara kita ngikut kepada imam. Coba kalau kita sholat sendiri, Allahu Akbar, langsung ruku, boleh nggak? Kagak boleh. Ya ente, ya nggak sah sholatnya. Emang apa? Nggak diri, nggak baca Fatihah, tiba-tiba ruku aja. Nah nggak sah. Tapi karena kita jadi makmum, kebetulan posisi imam udah ruku, langsung ruku. Ini harus paham nih. Kadang-kadang ada orang sholat, Allahu Akbar, imam udah ruku, dia masih baca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Diterusin sampai rapi. Nah imam udah bangun ruku, dia baru selesai Fatihah, baru dia ruku. Ini namanya orang kagak ngaji. Ya. Berarti dia kagak dapat rakaat. Sayang. Ya, itu nanti imam salam, dia salam juga padahal kagak dapat rakaat.
Ya makanya kalau dia habis takbir Allahu Akbar, kagak perlu baca Fatihah lagi, langsung aja ruku. Ya, itu gugur dia baca Fatihahnya. Disebabkan karena ngikut kepada imam. Namanya makmumnya makmum apa tuh? Masbuk. Paham ya? Nah, seperti itu. Iza adrakahu, apabila makmum menjumpai imam fir ruku'i, saat lagi ruku. Syafi'i lagi jadi imam. Tiba-tiba datang Ustaz Irfan. Ya. Nah, pas Irfan ini takbiratul ihram Allahu Akbar, Syafi'i udah ruku, udah Irfan langsung ruku aja. Ya, langsung ruku saja. Ustaz, saya kagak baca Fatihah dong. Enggak apa-apa. Terus bagaimana? Tenang aja. Sah. Karena Fatihahnya udah ditanggung sama siapa? Sama Imam Syafi'i. Tuh. Ini kan Imam Syafi'i, ya. Iya begitu. Nah, begitu. Makanya imam harus benar bacaan Fatihahnya. Karena dia menanggung ya orang yang kagak baca Fatihah saat itu. Sekarang kalau Fatihahnya kagak benar, bagaimana mau nanggung? Dia sendiri aja kagak benar. Nah, makanya syarat imam harus benar baca Fatihahnya. Jadi Irfan tuh nggak perlu baca Fatihah lagi, udah langsung ruku aja. Ya, kan jarang begitu, Bang. Biasanya kalau kita sholat sendiri harus baca Fatihah. Kalau ente kagak baca Fatihah, ya kagak sah. Nah, ini sekarang gugur baca Fatihah, bahkan gugur berdirinya. Kenapa? Saat itu ya kita udah menjumpai imam dalam posisi ruku. Dah 1, 2 udah selesai. Sekarang yang ketiga, wasalisuha as-suratu fis sholati. Yang ketiga, surah di dalam sholat. Alati jaharal imamu piha, yang memang imam mengeraskan suaranya dalam baca surah. Kalau kita sholat berjamaah, imam udah baca surah, suaranya jahar keras, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, berarti makmum tidak perlu baca surah. Coba kalau kita sholat sendiri di rumah, sholat maghrib, rakaat pertama harus baca surah, rakaat kedua harus baca surah. Sholat isya kita sendiri, ya rakaat pertama, rakaat kedua baca surah. Sholat subuh kalau sendiri, rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah. Sekarang kita berjamaah ngikut imam, posisi kita jadi makmum, berarti abis baca Fatihah kagak perlu baca surah. Udah dengerin aja. Imam baca surahnya jahar, kita gugur baca surah. Jangan imam baca surah kita baca surah juga. Jangan, udah dengerin aja. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Itu begitu dalilnya. Ya. Kecuali kalau sholatnya sir. Imam sholatnya sir, makmum sholatnya sir. Contoh sholat zuhur, sholat asar, berarti makmum tetap dianjurkan baca surah. Rakaat pertama Allahu Akbar, habis baca itu baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah juga. Walaupun kita jadi makmum, ya baca surah. Rakaat kedua begitu juga, baca surah juga. Walaupun kita jadi makmum, karena imam baca surah, tapi baca surahnya sir, kita nggak dengar. Ustaz, itu berarti beda surahnya. Ya nggak apa-apa. Masa kita nanya, mam, lu baca apaan, mam? Masa begitu? Iya. Dibaca kulhu, kita baca inna atoina boleh. Ya, di rakaat pertama kebetulan makmum bacanya kuliah, imam bacanya apa? Misalnya wailul, ya nggak apa-apa. Sama-sama baca. Karena itu sir. Ya, sholatnya sir. Tapi kalau sholatnya jahar maghrib isya subuh, imam baca surah kita dengerin aja. Cuma kewajiban kita baca apa? Fatihah saja. Baca surahnya nggak wajib. Gugur
Gara-gara kita ngikut imam, yang imam baca ya dengan suara yang jahar. Paham ya? Seperti itu. Jadi surah salat yang imamnya bacanya jahar. Walau sirriyatan, sekalipun ya itu sirriyah. Ya artinya imam sholat maghribnya suaranya nggak terlalu ya kedengeran banget gitu. Sholat isya atau sholat subuh. Fal ibratu bil muawwali la bil masru'i, maka yang perhatikan tuh yang menjadi satu ya hitungan tuh muawwalnya bukan masyru'nya. Jadi udah dianggap bersama-samanya tuh. Wadzalika iza sami'aha minal imami, yang demikian itu apabila makmum mendengar ya surah tuh dari imam. Fa ilam yasma'ha, kalau seandainya makmum tidak mendengar surahnya yang dibaca oleh imam, lisomamin, karena makmumnya budeg, au mu'din, atau jauh, au sama isautin lam yufhimu, atau mendengar suara tapi tidak dipahami, au isrorin, atau emang isror, perlahan banget nggak kedengaran suaranya, walau fi jahriyatin, walaupun itu suratnya jahriyah, lam yaskut anhu, maka tidak gugur makmum, tetap harus baca surah. Contoh, imam sholat maghrib, tapi imam bacanya ya suaranya nggak kedengeran. Nah makmum tuh kagak denger, sunnah baca surah. Atau makmumnya tuli, imam baca surah dia kagak denger karena tuli, ya dianjurkan baca surah juga. Begitu. Tapi kalau yang normal yang dengar suara ya imam, kita cukup mendengarkan saja. Cukup ya mendengarkan imam baca surah. Kita nggak perlu baca surah. Itu seperti itu aturan mainnya. Warabi'uha, yang keempat, al-jahru fi sholati al-jahriyah, mengeraskan dalam suara yang jahriyah. Fala yajharu, maka kita gugur, tidak perlu mengeraskan. Sholat maghrib, kira-kira makmum baca Fatihahnya keras apa sir? Makmum makmum sir, gugur. Padahal kan kita disunahkannya baca jahar ya. Kalau sholat maghrib sunahnya jahar, sholat isya sunahnya jahar, sholat subuh sunahnya jahar. Tapi karena kita jadi makmum, gugur untuk menjaharkan. Jadi sir saja. Yang jaharnya siapa? Imam saja. Itu begitu. Tapi kalau kita sholat sendiri, walaupun di rumah, tapi sholat maghrib di rumah, yang bagus jahar. Allahu Akbar. Sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, walaupun sendirian di rumah. Ustaz, kalau saya kagak jadi imam, iya nggak apa-apa, karena memang itu sunnahnya jahar bacanya. Kalau zuhur, asar, mau imam, mau sendiri, silahkan sir. Nah sekarang masalahnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tapi kita posisi kita jadi makmum, baca Fatihahnya sir apa jahar? Sir. Padahal tadinya jahar. Nah itu gugur tuh, dianjurkannya jaharnya gugur. Jadi sir bacanya. Nah ini yang dimaksud al-jahru fi sholatil jahriyah. Gugur tuh untuk mengeraskan dalam sholat yang bangsa dikeraskan suaranya. Fala yajharu, maka makmum tidak perlu mengeraskan suaranya, li'annahu, karena sesungguhnya rubama yusawwisu alal imam, itu bisa membuat taswis, gaduh di hadapan imam, au ghairihi, atau lainnya. Coba bayangkan kalau seandainya sholat maghrib imam baca keras, makmum baca Fatihahnya keras juga, ramai nggak kira-kira? Ramai.
Imam ada 100 orang, semuanya baca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kacau enggak kira-kira? Kacau. Apalagi kalau sholat Jumat. Ya, loh kacauan lagi. Ya. Segitu banyaknya baca keras semuanya. Nah, makanya yang keras cuma imam. Itu begitu aturan mainnya. Ya. Sehingga makmum enggak perlu dikeraskan suaranya. Tuh kalau seandainya ya makmum mengeraskan suara, yusawis itu menjadi gaduh. Ya, imam terganggu. Selain imam juga terganggu. Itu seperti itu. Wa khamisuha wa sadisuha, yang kelima dan yang keenamnya at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal, wal julusu lahu, dan duduk karena tasyahud awal. Iza tarakahumal imam, apabila imamnya meninggalkan tasyahud awal dan duduk tasyahud awal, amdan baik sengaja, au sahwan ataupun lupa, payat rukuhumal makmumu, maka makmum pun meninggalkan tasyahud dan duduk tasyahud awal, tabaan lahu, karena ngikut kepada imam, wujuban, hukumnya wajib. Begini maksudnya. Ketika imam sholat maghrib, pada rakaat kedua imam mestinya tasyahud awal dan baca tasyahud duduk. Sekarang imam kagak baca tasyahud, enggak duduk tasyahud, langsung diri. Nah, itu makmum gugur untuk duduk dan baca tasyahud. Ikutin aja imam. Apakah imam itu meninggalkan duduk tasyahud dengan tasyahud sengaja ataupun lupa, itu enggak ada masalah. Pokoknya makmum wajib ngikutin kepada imam. Paham enggak? Jadi jangan kita merasa yang benar. Ustaz, ini imamnya salah, rakaat kedua kagak tasyahud awal. Ya, akhirnya makmum tasyahud awal sendirian. Ya, imam kagak. Itu yang benar imam. Makanya ya posisi makmum wajib bangun. Enggak usah ngerjain tasyahud. Enggak usah duduk tasyahud. Gugur gara-gara imamnya tidak duduk dan tasyahud awal. Jadi kewajiban makmum wajib ikut kepada imam. Ya, begitu ya. Nah, jadi kalau tasyahud awal, duduk tasyahud awal, itu gimana nanti kita ngikut kepada imam. Imam ngerjain, kita ikut ngerjain. Imam kagak, kita ikut tidak. Jadi gugur dong, gugur. Karena memang kita ngikut kepada imam. Itu yang kelima, yang keenam. Satu paket, tasyahud awal dan duduknya. Jadi seorang makmum wajib meninggalkan tasyahud dan duduknya karena ngikut kepada imam, wajib. Li'annahuma mimma tabhasu fil mukhalafah. Karena nanti kalau tidak begitu, ya dia akan berbeda. Ya, antara imam dengan makmum kagak ada kesepakatan, nggak cocok berarti, dan itu bisa merusak ya sholatnya. Masa imam diri, makmum duduk tasyahud, ya nggak jadi ngikut kita. Udah ikutin aja imam. Jadi ya ini mesti ya ngikut, wajib ngikut kepada ya imam. Wa yufariqani al-kunuta, dan dua-duanya berpisah dalam kunut, bi annal imam, sesungguhnya imam, wal makmum bihi, dan makmum, istaroka berserikat ya fil i'tidal, di dalam i'tidalnya. Kalau masalah kunut, i'tidalnya sama-sama, harus sama. Nah, terkait kalau imam kunut, makmum kagak kunut, itu enggak ada masalah. Kemudian imam enggak kunut, makmum kunut, enggak ada masalah juga. Yang penting sama-sama i'tidal. Contoh, saya ya sholat subuh jadi imam. Kemudian
Saya i'tidal di rakaat yang terakhir, habis i'tidal saya baca kunut kan ya. Allahumma hdina fiman hadait. Lalu Irfan di belakang saya kagak mau baca kunut, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Irfan kagak angkat tangan, dia begini aja. Ya, ternyata udah jadi bukan orang NU lagi kali dia. Ya, begitu. Ya, entah kenapa. Lah, enggak apa-apa. Ya, saya enggak boleh paham. Mesti kunut, angkat tangan. Enggak boleh neraka lu, enggak boleh begitu. Saya harus menghormati. Ya enggak apa-apa pan ente kagak mau angkat tangan. Mungkin alirannya beda, kita udah berdua sekarang. Nah, begitu. Oh, begitu. Iya. Ini masalah hukum, enggak apa-apa. Atau beda sekarang. Saya kagak kunut. Wah, Ustaz Pasani beda alirannya sekarang udah kagak kunut. Ya, Irfan kunut. Enggak apa-apa. Ya, tuh begitu. Yang penting sama-sama i'tidal. Makanya kalau saya tuh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, kalau lagi umroh tuh kan imamnya kagak kunut, saya kunut aja. Ya, i'tidal sama-sama kan. Ya, gitu. Saya kunut, mau angkat tangan boleh, kagak angkat tangan juga boleh. Kan kunut nggak mesti angkat tangan. Kita kunut nggak angkat tangan boleh nggak? Boleh. Yang penting bacanya. Ya, kita baca misalnya ya apa? Allahumma gfir li ya ghafur. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Itu namanya saya kunut udah. Itu mau angkat tangan boleh, enggak angkat tangan boleh. Imam kagak kunut boleh. Atau sebaliknya, imam kunut, makmum kagak kunut, itu enggak ada masalah. Karena enggak merusak. Sama-sama lagi i'tidal. Tapi kalau tadi duduk ya tasyahud awal, imam kagak duduk tasyahud awal, makmum harus ngikut, jangan duduk. Ya, jangan sampai imam enggak duduk tasyahud awal, makmumnya duduk tasyahud awal, ya beda. Nah, begitu. Tapi kalau masalah kunut itu sama-sama lagi i'tidal posisinya, sehingga tidak merusak. Cuma yang satu baca kunut, yang satu enggak. Boleh aja. Ini ilmu nih. Ya, supaya kita paham. Nah, begitu. Jadi kalau ada ya orang sholat subuh imamnya baca kunut, makmumnya kagak angkat tangan, jangan dikata apa-apa. Ya emang keyakinan dia begitu. Ya jangan ditemenin tuh dia. Ya ilah, emang apa sih nggak pakai ditemenin? Temenin aja. Ya begitu. Tuh hukum tuh ya supaya kita paham begitu. Kan ada kadang-kadang ya imam kunut di samping kita kagak mau kunut. Kita Allahumma hdini kita baca amin. Amin. Dia diam aja begini. Ya, jangan ditegur ntar. Lu gimana sih nggak angkat tangan? Nah, jangan. Itu namanya keyakinan masing-masing. Ya. Siapa yang benar? Yang kunut sama yang kagak kunut? Dua-duanya benar. Yang sholat subuh pakai kunut benar. Yang kagak pakai kunut juga benar. Yang salah siapa Ustaz? Yang kagak sholat subuh. Begitu. Ya. Jadi kita harus begitu. Ya. Tasamuh namanya. Toleransi. Penting. Tapi kita yang diajarkan sama Imam Syafi'i, karena kita bermazhab Imam Syafi'i, disunahkan kunut, ya baca tuh kunut. Jangan kita tinggalin. Nah begitu. Ya. Karena kita harus istiqomah. Ya, menjalankan apa yang udah diperintahkan. Tapi saudara-saudara kita yang memang punya pegangan lain, biarkan. Begitu. Jangan kita turut-turutan. Gua kalau jadi imam di musola at-taqwa gue kagak mau kunut ya saya panggil ntar ya ente sini ente mazhabnya apaan emang. Nah begitu. Itu jangan ikut-ikutan, tetap kita mempertahankan ya keyakinan kita yang sudah diajarkan. Ini penting saya sampaikan. Nah, karena ya takutnya nanti kita berubah. Nah begitu, Irfan sekarang udah kagak kunut lagi. Nah jangan begitu. Tapi ketika ada teman kita yang memang gak kunut, jangan kita salahin. Cuma kita tetap istiqomah. Karena memang dari kecil kita udah diajarin. Ya, itu begitu. Mazhabnya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'inya. Ya, ada. Jadi istaroka fil i'tidali. Ya, dia berserikat bersama-sama imam dengan makmum fil i'tidal. Falam yanfarid bihil makmum. Maka tidak tersendiri dengannya makmum. Tuh begitu. Wa amma fihi ma adapun pada tasyahud
dan duduk, wahumun paridun bil julus, maka otomatis dia tersendiri dengan duduk, wal qauli dan berkata. Walau jalasal imamu, kalau seandainya imam itu duduk lil istirahati, imam duduk istirahat, li anna jalsal istirahati huna ghairu matlubatin, karena duduk istirahat di sini tidak diminta. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya ya imam duduk istirahat, makmum ya itu yang bagus emang duduk istirahat, karena duduk istirahat sunnah. Sekarang imam kagak duduk istirahat, makmum duduk istirahat, masih boleh, nggak apa-apa. Begitu. Ya, walaupun tuh imam langsung aja Allahu Akbar, nggak pakai duduk istirahat. Gimana posisi kita sebagai makmum? Boleh duduk istirahat. Ya, nggak apa-apa. Karena itu tidak menyalahi tabhasukihil mukhalafah namanya. Kalau yang tabhasukihil mukhalafah itu yang kagak boleh. Cukup kali, udah agak malam. Nanti baru wasabi'uha al-kunut. Nanti yang ketujuh yang terakhir kunut. Ya kan ada 7 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semuanya. Nah tinggal terakhir wasabi'uha. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, saya buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Iya silakan. Seperti kemarin ada kejadian pada saat sholat subuh. Iya. Itu pada saat imam sujud. Lalu imam ini mestinya kan duduk di antara 2 sujud, tumakninah. Lalu si imam bangkit dari sujudnya, sami Allahu liman hamidah. Artinya imam posisinya berdiri. Tapi mayoritas jamaah makmum tidak ikut imam karena berkeyakinan sholat itu subuh 2 rakaat, tidak ada berdiri lagi gitu posisinya. Jadi jamaah itu tetap duduk di antara 2 sujud. Nah si imam ini karena posisinya mungkin menyadari kesalahannya, posisi berdirinya belum sempurna. Lalu dia turun lagi, sujud lagi. Si jamaah enggak sujud. Lalu sampai menunggu si imam duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi baru jamaah ikut. Itu bagaimana sholatnya kita? Iya. Lalu ada yang tandih lagi baca subhanallah gitu. Iya. Dirakatin ya. Baik. Sebenarnya itu makmum sudah benar, imam juga udah benar. Karena sholat subuh 2 rakaat. Cuma ini sujud baru sujud pertama. Iya. Sujud pertama padahal itu di rakaat yang kedua. Gitu. Ini kan imam lupa. Karena imam lupa, apa yang dikerjakan ke atas itu nggak batal, kecuali kalau disengaja batal. Nah karena posisi dia sebagai imam, kemudian ada yang tanbih subhanallah. Cuma dengan catatan baca subhanallah jangan semata-mata i'lam, tapi dibaca subhanallah itu litasbih. Nah itu boleh nggak apa-apa. Ya, yang penting niatnya jangan sampai i'lam saja. Kalau sekedar i'lam itu bisa batal. Nah, ke posisi ya imam itu udah benar karena tadi dia kurang ya posisinya. Sekarang dia langsung sujud gitu, langsung sujud yang kedua kan berarti mengulangi sujud yang pertama lagi jadinya. Gitu. Di antara 2 sujud lagi jadi sujud 3 kali. Gitu. Iya. Jadi posisi dia ya mestinya langsung nggak usah sujud sampai 3 kali karena tadi sujudnya udah. Ya, sujudnya pertama udah, kemudian dia udah duduk antara 2 sujud, habis duduk antara 2 sujud, dia langsung diri kan begitu ya? Tidak, jadi setelah sujud pertama, iya. Si imam langsung berdiri. Oh iya, artinya sujud yang pertama dia udah. Nah, mestinya dia harus mengulangi langsung ke duduk antara 2 sujud. Habis duduk langsung dia sujud, habis sujud langsung tasawuf akhir. Nah sekarang posisi ya makmum itu udah tasawuf akhir. Ya nggak apa-apa tasawuf akhir, tapi dia nggak mau parokoh.
Enggak, nunggu ke imam. Ya, karena posisi imam terus melakukan hal itu, nanti salamnya sama-sama. Enggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, terus kalau imam sujud sahwi, ikutin sujud sahwi. Iya, imam sujud sahwi enggak? Ya, mestinya imam sujud sahwi. Sujud sahwi, nah nanti makmum sujud sahwi. Begitu. Ya. Karena ini terkait dengan an-nisyan, lupa. Ya, namanya orang lupa kagak ingat. Benar enggak? Iya, begitu. Jadi faktor seperti ini mungkin bisa terjadi. Dia udah bangun aja, ternyata itu mestinya ya harus duduk antara dua sujud. Nah kebetulan makmum kagak ngikutin, nggak apa-apa. Sebab kalau makmum tahu dia malah ngikutin, makmumnya batal. Iyalah, karena dia tahu ini bakalan kerjaannya harus duduk antara dua sujud. Sekarang dia karena imam bangun, dia bangun juga, itu makmumnya batal. Imamnya kagak batal karena imam nggak tahu, nggak sengaja. Makmum tahu karena nggak enak, bangun aja dah. Itu gara-gara nggak enak begitu jadi batal. Ya, nah begitu. Ya, sehingga makmum mengerjakan selanjutnya, ya terus dia nggak mau parokoh, jadi dinunggu, nggak apa-apa. Nah kemudian imam langsung duduk, ya begitu. Tapi sekarang dia ya sujud, duduk, sujud. Ya anggap aja tadi yang sujud tadi itu ya mestinya itu udah sah. Cuma karena posisinya ya mungkin ya ketidaktahuannya ya tetap nggak apa-apa. Nah seperti itu. Tapi sebenarnya jangan sampai 3 ya karena sujud tadi udah sah. Mestinya dia langsung ya apa? Duduk ya antara 2 sujud. Kemudian baru sujud lagi terus tasawuf akhir. Itu begitu. Mestinya imam itu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi nanti diikutin sama makmum. Baru salam bareng semuanya. Seperti itu. Ada lagi? Cukup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.